Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi strategi pengembangan layanan non-kredit bank. Di era digital ini, peran kami sebagai bank itu tidak hanya menyediakan pinjaman, tapi juga menghadirkan solusi layanan digital yang menyatu dalam keseharian nasabah. Transformasi kebutuhan nasabah di era digital ini, eh, digitalisasi itu adalah kebutuhan. Perilaku nasabah kini berubah. Mereka tidak lagi datang ke cabang, melainkan eh, melalui ponsel-ponsel mereka pribadi. Ya, kita sebagai bank itu harus menyediakan atau menyesuaikan diri dengan harapan ini agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi di eh, dewasa ini. Poin utama mengapa kita harus melakukan digitalisasi. Yang pertama adalah aksesnya 24 jam, 7 hari nonstop. Ini udah menjadi standar. Yang kedua, nasabah itu menginginkan transaksi yang instan dan efisien. Ya, kemudian bank itu harus menjadi bagian dari gaya hidup digital. Tuh. Kemudian apa saja digitalisasi yang akan kita tawarkan atau akan kita develop ya. Yang pertama, kita akan mengadopsi kris karena ini merupakan gerbang inklusi keuangan ya. Kris ini mudah, cepat, dan universal. Ini hanya butuh satu platform untuk menerima pembayaran. Kemudian kita harus mendorong transaksi merchant-merchant kecil, UMKM untuk segera menggunakan kris. Kemudian tarik generasi-generasi muda melalui promo digital maupun cashback sehingga kris ini bisa menjadi nilai tambah ya untuk pemasukan selain dari loan. Nah, ini menjadi satu sumber fee atau satu sumber pendapatan selain dari eh, kredit. Kemudian kita masuk ke virtual account. Ini juga termasuk digitalisasi yang bagus ya. Kita harus menggunakan virtual account ini karena otomatis, akurat dan terkontrol. Karena virtual account ini merupakan solusi cerdas pembayaran korporat ya. Untuk korporat kita dorong, kita dukung untuk menggunakan virtual account. Keunggulannya virtual account itu dinamis, apalagi untuk e-commerce. Virtual account itu statis untuk invoice dan donasi. Kemudian pengelolaan arus kas nasabah korporasi itu menjadi lebih jelas. Artinya dengan virtual account, perusahaan bisa menerima pembayaran dengan akurasi tinggi, setiap transaksi mudah dilacak, dan bank mendapatkan fee berulang yang stabil. Nah, ini kita terus mendorong untuk menggunakan virtual account yang kita harus dorong kepada perusahaan-perusahaan, ya, ini untuk bisnis to bisnis, mereka menggunakan virtual account. Kemudian mobile banking ini kanal utama loyalitas nasabah karena semua nasabah, semua apa nasabah, semua orang ini sudah menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Karena di dalam smartphone inilah akan ada yang namanya mobile banking. Nah, kita dorong semua untuk menggunakan mobile banking. Kenapa? Sudah pasti itu mudah, ringan, dan banyak manfaatnya. Ya, ini merupakan super app di gaya hidup finansial hari ini. Kita kembangkan terus untuk mobile bankingnya, untuk supportingnya, untuk UI UX-nya lebih modern, lebih ringan dan lebih cepat. Kemudian kita tambahkan fitur-fitur lifestyle untuk top up, terus untuk pembayaran, untuk donasi dan lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan AI driven insight untuk melihat bagaimana eh, ke depannya, proyeksi ke depan harga, ya, kemudian ada pengingat finansial dan lain sebagainya. Nah, kita dorong untuk pengembangan mobile banking ini supaya lebih bagus lagi untuk nasabah. Ah, dampak strategisnya terhadap pendapatan dan loyalitas seperti apa? Ah, ini kita lihat ada beberapa tabel, ya. Ini merupakan tabel layanan kris ini. Pengaruh di pendapatan apa? Free transaksi di UMKM.
Nah, kemudian pengaruh layanan, pengaruh loyalitasnya seperti apa? Nah, kita tarik generasi muda kita dan merchant-merchant kecil untuk menggunakan kris. Ya, API banking, pendapatan kita dapatkan dari fee langganan dan transaksi. Ya, loyalitas yang dibentuk yaitu mitra ekosistem digital. Kemudian virtual account, ini fee B2B yang stabil, ya bisnis to bisnis. Kemudian loyalitas dari nasabah korporat ini yang kita bidik. Kemudian mobile banking, ini untuk lifestyle fee dan juga retensi. Nah, ini lifestyle fee ini yang kita incar juga sehingga ke depan mobile banking ini akan di-upgrade terus dengan fitur-fitur baru, fitur-fitur bagus, sehingga loyalitas dari pengguna harian mobile banking ini meningkat. Em, Begitu kira-kira dari penjelasan tentang digital banking yang akan kita terus kembangkan sebagai direktur bank digital. Jadi bank di masa depan ini erat kaitannya dengan digital, dekat dan bernilai. Transformasi digital bukan di masa depan. Transformasi digital itu adalah sekarang ini. Maka dari itu, sebagai Director Digital Banking, tanggung jawab kita bukan hanya meluncurkan produk, tapi menciptakan ekosistem digital yang menjadikan bank hadir dalam setiap aspek hidup nasabah. Layanan kredit adalah tulang punggung pertumbuhan bank ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.